Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel saya Sulismono, dan kita ini akan berbincang-bincang dengan pekebun ya, pekebun durian. Tapi kayaknya sih Koko ini bukan kebun asli ya, kebun yang kecemplung karena memang punya lahan yang harus dimanfaatkan. Tapi sebelum itu kita akan tanya-tanya gimana sih sebenarnya Koko ini bisa bergelut di bidang durian yang bukan ahlinya kok ya? Iya, bukan ahlinya. Tapi nekat. Dan maaf ya, banyak belajar dari buku, dari YouTube. Keren. Dan hasilnya juga keren. Tapi saya akan menyimak dari Koko dan pegawai ini Mas Yanto. Nah, ini kita akan menyimak bagaimana sih durian ternyata tanpa perawatan yang maksimal pun bisa pertumbuhannya bisa bagus. Nah ya, kita akan tanya dan kita akan berbincang-bincang. Ya, Kok siapa namanya Kok? Bingbing. Bingbing. Di sini terkenal sebagai Bingbing ini. Iya, Bingbing. Ini ceritanya gimana kok bisa kecemplung di durian, padahal Kok sebenarnya nekuni bisnis ini ya, Maret. Iya, iya Pak. Gimana? Ya, berhubung kita ada lahan, Lahan dari walet ini? Lahan dari walet. Jadi kita gunakan tanah ini buat apa gitu loh Pak, kok besar gini. Yaitu tadi dengan teman saya bilangi apakah enak nanam durian. Jadi saya juga Bersimitasi ya nanam sampai seperti gini. Terus kebanyakan lihat YouTube. Jadi berhubung ada COVID ya lebih fokus lagi gitu loh. Kalau itu kenapa diperluas? Karena ini potensi. Iya, karena yaitu tadi selain hobi hiburan ya Pak. Jadi berhubung COVID kita nggak bisa kemana-mana, sambil kita itu menanam ya, maunya menanam gini aja. Akhirnya COVID ini nggak ngaruh banget terhadap Koko, dalam arti Koko masih biasa terus. Iya, yang penting gini Pak, kita punya tanah di Indonesia, tongkat dayung aja ditancap itu bisa berbunga gitu loh. Apalagi kita ya dari bibit yang top kok ya. Nah, ternyata memang dari selain pupuk ya, kita nggak pakai pupuk itu Pak, ternyata nggak bisa, tidak terlalu banyak mendukung, karena kalau kena walang, kena hama-hama itu harus pakai insektisida, jadi mengandung kimia. Jadi masa ada kaitannya gitu loh Pak semuanya. Artinya gini, saya harus cerita nih. Koko ini memulai durian ini tanpa pengetahuan kok ya? Tanpa nanam tuh maaf ya asal. Tapi alhamdulillahnya ini karena ada rahasia nanti yang kita ungkap, itu tumbuh subur meskipun kemudian maaf ya kurang sama penyakit iya. Dan itu ternyata berpengaruh terhadap produksi durian. Artinya Koko mulai dari bibit master tuh. Iya, kecil itu Pak Tejo ya. Pak Tejo. Itu sempat viral dulu juga. Ya, bagus Bang Pak. Jadi Koko memang melihat itu pertumbuhannya memang lain ya, artinya tinggi. Iya, gitu aja. Jadi kok ada ya teman saya inspirasi, jadi kita ikut nanam, gitu aja. Jadi tanpa tanpa teknik budidaya waktu itu Koko nggak tahu ya, sama sekali. pokoknya nandur wae sih lah yo. Iya. Itu jadi gitu ya. Ini moga-moga menginspirasi orang lain kok. Jadi orang lain tuh kadang-kadang belajar macam-macam nggak nanam kok. Iya. Jadi Koko gitu ya. Pokoknya awali aja kok. Kalau saya itu menggeluti pekerjaan itu yang penting kita berusaha dulu Pak, baru dipikir kemudian ya. Kalau dipikir terus ya nggak akan nanam-nanam, bener gitu. Jadi itu inspirasi yang luar biasa. Saya ketemu Koko itu langsung, wih, ini harus saya dokumentasikan dalam buku. Nah, kita tanya nih, Mas siapa Mas? Ini pegawai Koko nih yang setia ngurus durian sejak awal Mas ya? Ya, sejak awal Pak. Itu durian memang nggak dikelola macam-macam. Enggak Pak, mulai awal nggak pernah ada Pokoknya Koko nandur, tok mundur, jarang-jarang lihat kebun. Kalau nanam itu ya jarang. Dan
ini perlu fakta juga bahwa disiram ini jarang kok ya. Iya. Seminggu berapa kan? 2 kadang 3 Ya, kali. kan padahal durian sebenarnya kalau di awal-awal kan paling tidak satu hari sekali ya. Itu enggak. Bahkan perlakuannya enggak banyak. Pupuk aja enggak. Enggak mau pakai macam-macam enggak cuma kasih kotoran malah juga. Nah, ini kok kita bahas nih. Ini rahasia Koko itu ternyata ada satu, yaitu dia memakai pupuk walet kok ya. Iya. Jadi pupuk walet yang langsung dari kan? Iya. Enggak difermentasi atau Sama sekali. Alami, Pak. jadi maaf ya. Kalau ada yang 1-2 yang agak teler ya wajar kok karena pupuk ini agak mengandung amonia gitu kok. Iya. Amonia. Baunya juga minta ampun nih kalau orang yang nggak biasa mungkin mualnya bisa pingsan, Pak. tapi inilah yang mengungkap bahwa pupuk apa namanya itu dari ini walet Kotoran walet. atau kotoran walet itu ternyata mampu menghidupkan durian master itu jadi maaf ya gede-gede. Bagus, Pak. Oh, bagus nanti dilihat ya nanti di Mas diperlihatkan secara visualnya bagus saya Suliman. Nah ini kok mungkin saya harus nambahin atau memberi penjelasan bahwa walet itu kan makannya bukan kayak kambing kok ya rumput, daun kan enggak ya. Nah, dari serangga, kapang maupun wereng. Oh orang juga makan. Iya. Jadi kayak binatang-binatang gitu. Iya. Jadi proteinnya itu yang tinggi gitu. Iya, betul. Jadi gitu. Jadi kotoran hewan sama kohenya sama pupuk kandangnya tapi beda asalnya kok. Asalnya itu. Jadi nggak heran pertumbuhannya juga ngeri sekali. Bahkan orang-orang di luar tuh ada apa di sebuah pulau di guano ya itu makanya pupuknya dinamakan pupuk guano itu karena mengandung kotoran dari kelelawar itu yang makan. Iya, betul. Tadi di Jawa Timur mungkin satu-satunya itu ada di Benculuk. Dulu memang kotoran kelelawar itu luar biasa di situ. Diambil untuk pertanian. Dan memang ngaruhnya Ya. luar biasa. Tapi dengan keadaan Sekarang. bangunan sudah ambruk ya, kelelawarnya pindah. Nggak tahu di mana. Tapi paling tidak Koko tahu sebelum walet juga itu kelelawar. Iya. Jadi gitu. Bahkan Koko ini langsung macam-macam. Ini beli air apa semprotan ini nggak tanggung-tanggung. Wah keren ini. Ini bisa menjangkau yang tinggi. Iya. Bisa nih Pak sampai mungkin 4 meter ya. Tinggal setel itu salurannya aja. Jadi Koko ini terus berkembang kok ya, ilmunya berkembang dari mulai YouTube, buku dan sebagainya. Ya artinya Selain bahkan itu belajar dari Pak Sulis. kalau ini kok, maaf kok, ini kalau dapat ilmu ini kok tadinya pakai colokan gitu. Iya, pakai ini pompa. Oh ini. pompa biasa. Terus kemudian listrik. Iya, saya lihat kok kasihan saya punya pegawai itu pegawai yang- pompa terus gitu Pak. Jadi kalau pakai ini kan lebih efisien ya. Gitu. Tapi harganya 2 kali lipatnya katanya. Iya, nggak apa-apa Pak. Pokoknya yang penting kita niati sambil kita berdoa cepat sukses Pak. Ya gitu. Kalau ini kok apa latar belakang kita ini untuk apa? Untuk minumnya walet. Iya, untuk mandi-mandi. Memang perlu. Iya. Biasanya di atas gitu Koko. Iya, Ada orang yang di atas juga ada itu apa cuma. Oh ini lebih lama. Ada ikannya juga gitu ya. Iya, Nah kalau supaya air, nggak ada jentik-jentiknya. air dari mana? Airnya itu kita ngambil dari sumur itu. Disedot. Ya, yang satunya itu di sana kita ngebor ya 18 meter. 18 meter keluar airnya, tidak habis-habis. Memang ingin serius. Ini ditambah ini tanahnya tuh diperluas ke sana. Mas nanti coba ya cek Mas ya. Boleh. Jadi anunya tuh tambah terus apa investasi terhadap air juga ditambah. Ya, Berapa yang ngebor sampai 18 meter itu kita untuk pakai ini ya Pak, nyemprot
satu persatu itu semua. Oh itu khusus itu Bu? Enggak, ini. Enggak. Oh itu Jadi pakai yang 18 itu. ya, kok kita Dari lihat ya kok. 65 pohon. Nah, Koko ini meskipun otodidak ya, tapi ilmunya terus berkembang dalam hal penyiraman. Lihat ini dari mana kok bisa dapat ide kayak gini? Ini dulunya kita kan pakai selang sprayer ya. Artinya langsung disiram gitu ya? Iya. Selang ini kena panas maupun hujan tidak bisa lumutan. Alhamdulillah di Nggak dalamnya bisa juga berlumut. ya. Jadi kita pakai filter. Ada filternya sendiri. Mudahnya kok besar awalnya. Ya, karena dari pengalaman kita ngasih supplier di Walet ya Pak. Oh Jadi, iya. Jadi akhirnya Koko dapat ini dan layak dan menawarkan untuk kayak gini intinya. Iya, Ini sistem Saya tetes atau kali sistem ini. apa? semprot ya. Sekali nganu langsung Iya. nyemprot. Semprot bukan tetes. Jadi istilahnya cuma hentakan gitu semua udah Iya, nganu. iya. Keren. Lihat ini kok. Jadi apa yakin tiap pohon ini pasti kesiram karena itu. Iya, semuanya kesiram. 65 pohon Pak. Sama punyanya Pak Sulis mana itu. Nah, ini yang pokok awalnya ya, atau durian master atau durian montong saya kurang tahu. Tapi pokok yakin ini sebelumnya ini perawatan, maaf ya, sebelumnya Ya. perawatan asal-asalan ini. Tapi lihat, lihat. Ini juga kokoh juga udah belajar apa kok namanya kuning itu. Kuning. Dan mulai ada bunga-bunga yang nampak kok ya. Iya. Walaupun gagal tapi insya Allah lah ini sesuatu pembelajaran yang luar biasa. Lihat nih, ini Koko tuh paham yang namanya nganu kok ya apa lingkaran atau nganu apa namanya tuh umbrella atau payung pohon. Iya, betul. Nah, Jadi kita taruh kotorannya ini di sini. Keliling. langsung bisa Iya. dimakan nganu. Iya. Karena dari ujung akar. Nah, ini semakin berkembang. Koko semakin belajar dan lihatlah. Yuk kita lihat bibitnya. Monggo Iya. Po. Nah, ini lihat bibit. Oh, ini lihat. Lihat, kita lihat dulu. Tapi bisa diatur lagi kok ya ini. Ini yang itu lebih apa? Dia lebih moncotnya tuh lebih dahsyat. Ini lebih dahsyat ini. Oh iya. Ya, mungkin yang situ kurang. Ini kebetulan Koko juga nanam apa alpukat Hawaii atau alpukat Marcus ya. Ya. Iya, jadi gitu ya. Keren. Nah ini 3 bulan yang lalu Koko tuh ngubungin saya ya, nanyakan apa tentang anu ya, apa hama penyakit dan alhamdulillah terselamatkan. Nah, hama penyakit itu terjadi biasanya itu karena kurang perhatian, kurang pemeliharaan dan maaf ya pemeliharaan yang asal-asalan gitu jadi. Iya. Tapi sekarang Koko sadar itu bahwa durian nggak boleh asal-asalan, tapi memang kita harus Ya, perlu belajar dari ilmunya. pengalaman orang lain. Kesalahan kita jadi bisa ketemu Pak. Oh, seperti gini gitu. Nah, kita akan lihat perkembangan lain yaitu varietas Koko jadi lain, jadi bertambah. Kita lihat kok. Iya. Ini lihat. Koko juga udah mulai nanam apa? Bawor gitu ya. Durian bawor. Udah mulai kemudian juga yang tandingnya. Lihat sana. Nah itu bibit yang dari saya gitu. Alhamdulillah Koko sadar dan sekarang lebih lagi ditambahin apa namlung Namlung, keren. bawor maupun duri hitam. Bahkan tanah mau diperluas loh ya. Iya, betul. Keyakinan apa yang mendasari Koko bisa begitu yakin bahwa Jadi semua itu harus ada kemauan. Jadi harus kita coba. Kalau kita tidak mencoba, pasti tidak bisa, hanya berangan-angan aja. Jadi kemungkinan dengan coba dari kegagalan
kita belajar kegagalan itu bagaimana, itu bisa menuju kesuksesan. Betul. Alhamdulillah gitu ya. Paling tidak Kokoh pun belajar ke YouTube setelah ada masalah itu ya. Iya, daripada nganggur-nganggur, jadi kita bersamaan dengan adanya COVID, jadi tidak ada hiburan. Kerjaan apa kalau kita tidak mau memikirkan? Jadi ya berusaha supaya Bahkan nggak jadi pengangguran gitu. nanya kemana-mana, nanya ke saya, ini Pak Agus, ke siapapun ditanyain itu yang karena Kokoh sudah pengalaman sendiri dalam Iya, hal betul. kecuali kalau Kokoh baru mulai malah nanya apa ya. Iya, betul. Betul. Jadi menanya atau ilmu itu setelah kita mempraktekkan betul barulah kita bisa bertanya. Bisa. Ya, itu aja ya. Paling tidak nanti coba, nanti Mas coba dilihat ya kebun yang sana, coba dilihat paling tidak tahu bagaimana Koping atau Kokoh Ginting ini bisa sekuat tenaga untuk apa dalam hal pertanian, dalam hal apa menanam durian tanpa ilmu dulu tapi jalan sambil jalan. Sambil jalan. Gitu aja. Yuk kita lihat aja kok. Kenapa Kokoh ngani yuk. Lihat. Ini ditinggikan ya kok ya. Ya, kita Jadi kalau tinggikan. yang tinggi bisa ditinggikan. Mau tinggi lagi, diginikan bisa. Dan ini Mas, coba Mas kesini Mas Mau tanggung jawab Mas. diginikan, Ini, juga Mas. bisa. Nah, ini yang saya maksud tadi kok. Dalam menanam itu nanti bentuknya akan kayak gini. Nah, Mas dapat ide ini gimana nih? Atau diajarin orang nih? Enggak ya, Koping dapat ide ini biar baru nanam, airnya biar nggak terlalu Terbuang percuma. ya, Dan Wah. lagian misalnya katakanlah pupuk pun misalnya dikasih gini karena ini masih kecil. jadi terbendung gitu loh. Betul. Pak. Jadi ini ilmu yang didapat Koping setelah dia menanam, setelah dia gagal, setelah istilahnya kalau kita try and error Koping ya. Iya. Terus nyoba. Pernah keluar negeri Koping ke Malaysia ya? Pernah sering makan durian musangking Gimana? sama duri hitam. Memang enak. Enak. Rasa Tapi pahit, durian maestro ini Hmm. juga hampir sama ya, seperti Pernah, biji. pernah makan maaf. Loh, ini sudah berbuah. Oh Jadi iya. pernah Ah, ah. berbuah. Jadi gini, Pak siapa Pak namanya Pak Tejo itu ya? Ya, Pak Itu Tejo. begitu terkenal di Banyuwangi ini karena pernah memenangkan dalam satu festival meskipun kemudian ada ontrang-ontrang kita nggak tahu tapi yang jelas itu menjadi viral Ya, dan kemudian ternyata Kopi ini sudah menikmati hasil yang sudah memang benar-benar enak. bijinya. Bijinya kecil. Sudah saya viralkan juga di Oh, channel kami. Jadi memang bijinya kecil, mantep Pak. Saya kalau ngambil betul-betul masak pohon. Jadi sudah jatuh di pohon gitu. Bukan jatuh di tanah. Kita tali gitu. Tuh lihat tuh, Kopi sudah ngambil itu masih yang 3 itu. Sudah ngambil apa kai babi atau namlung. Itu keren itu, jarang yang punya masih. Nah ini juga musangking, kemudian apa duri hitam. Tawar. Jadi ini luar biasa Koping. Bahkan saya nyebutnya keberaniannya Koping yang luar. Artinya Harus ilmu- dicoba, Mak. ilmu sedikit tapi macam-macam. Meskipun Koping ya, apa kita siap dan salah sih. Betul. Ya karena ya tadi kayak error. Oh berarti gini, oh berarti gini. Bahkan Itu dari belajar. bahkan saya Enggak, catat itu nggak bisa sukses. Nah, Koping ini di Banyuwangi. Jangan lupa Banyuwangi itu identik dengan durian apa Koping merah. Iya. Tapi katanya pernah yang merah berjarah. Ya, betul. Saya pernah makan yang merah itu betul-betul nggak buatan itu yang di ini, Pak. Durian buyut ya. Jadi di daerah daerah licin sana, Taman Suruh. Taman Suruh. Jadi Iya, Taman Suruh. Jadi dikatakan durian buyut ya. Hanya satu pohon aja. dan merahnya luar biasa. Nanti saya minta fotonya atau videonya Koping kalau boleh atau fotonya aja lah. Paling tidak saya bisa nampilkan ke bahwa yang namanya durian merah itu
bener-bener ada. betul-betul merah darah, bukan semur-semur gitu, bukan. Rasanya kok, Ya, rasa. rasanya itu juga punel ya Pak ya. Cuma sayang bijinya itu besar. Gitu loh. Karena itu turunan memang nganu ya, agak tipis kurang tebel seperti maaf ya, seperti saking seperti Iya. ya. Jadi itu kopi bener ya, saya minta fotonya nanti. Ya, ya. Nanti saya muat dalam ini karena Oke. terus terang orang penasaran mana yang merah darah, karena selama ini kan wak gitu kan. Merah darah betul Pak. Ya, Pak. Artinya itu kan bukan satu kehoakan atau kebohongan, sebenarnya ada. Dan kebanyakan sih durian sini ini kemungkinan ya Pak ya mirip-mirip warna lye gitu loh ya. Oh, Kalau iya. bener durian merah itu akurat bener-bener merah seperti darah. Itu benar. Yang durian. Karena saya sering beli. Katanya ada makamnya sampingnya gitu. Iya. Jadi pohonnya itu di bawahnya pohon itu, di dekat pohon itu langsung ada makam keluarga ini ya. Ada makam keluarga. Jadi ada kayak mistis-mistisnya. Iya. Nah, satu pertanyaan terakhir. Kenapa kopi beli dari saya durian tai babi atau nak bibitnya atau yang sudah 1 meter lebih? Ya. Apa pernah diingat atau Karena kita lihat di mana Pak Sulis itu orangnya itu grabiak ya. Jadi sama petani-petani juga bisa membaur. Dan saya lihat di mana yang dipegang Pak Sulis itu selalu durian-durian premier ya, Pak, ya. Kalau saya bilang ya, premier. Nah, Bapak percaya kalau durian apa namun itu memang keren. Ya keren, memang itu ada di Bangka ya Pak ya, Pernah Bangka Belitung. Enggak pernah, tapi saya pernah makan, memang pahit. kenapa? Makan pahit. Bapak bisa bandingkan dengan yang lain. Ya pahitnya panjang kalau Namlung itu Pak. Ini nganu ya, saya terus terang jarang orang yang ngomong tentang Namlung itu bisa sampai pahitnya panjang. Iya panjang. Tapi pahit nikmat Pak ya. Iya nikmat. Bener-bener perasa di rongkongan ini sampai ya. Bapak bisa pahitnya mengungkapkan itu. itu. Keren, Ya, keren. betul. Makanya Bapak nggak ragu-ragu membeli ini. Artinya Iya, karena Bapak betul. punya pengalaman itu. Iya betul. Kalau super tembaga nggak pernah. Super tembaga belum. Makanya Bapak belum kali ya. Iya. Sebenarnya kita ini ada Big Five ya yang menonjol di Indonesia. Ada Musangking, Oci, Duri Hitam, Bawor. Kemudian muncullah durian-durian lokal yang bukan dari introduksi, yaitu durian Namlung atau tai babi tadi sama super tembaga. Iya. Wah, itu keren. Jadi kalau saya menyebutnya Big Five karena memang luar biasa yang 5 itu. Jadi itu aja Koping. Saya terima kasih. Saya benar-benar Saya yang terima kasih. saya itu Aduh, sampai kepingin kesini itu jauh-jauh. udah 3 bulan ditolak terus. Ditolak karena apa? Karena sibuk kok. Iya. Waktu itu sedang Waktu itu kita juga ada kerjaan di rumah burung ya, Oh, tulis. tinggi. Jadi tidak bisa meninggalkan itu. Selain itu kan kalau kita mau menanam, jadi kita gali, menyetrilkan tanah dulu ya, kita gali. Katanya sampai 2-3 minggu biar baru biar bisa terangkat hama Iya. penyakitnya. Karena kita nggak tahu apakah apa hama penyakit itu ada di dalam tanah. Kalau jutaan tahun kan kita nggak tahu kalau Iya. ini nggak pernah dibongkar apa enggak. Ya jadi itu fungsinya kenapa sih kita nggak boleh langsung nanam setelah apa buat lubang nanam. Yang mau Jawa ngomongnya kanggo bancaan hama penyakit gitu. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah saya bangga, terima kasih banget karena bener saya berapa bulan itu nelpon, oh udah siap belum? Yang makanya kalau sekarang saya dapat kesempatan lihat kebun koko, terus bisa wawancara Ya, dengan terima kasih, koko, terima kasih. interaksi dengan koko, saya matur nuwun. Oke, gitu aja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ini penanaman bibit musangking ya. Ini jadi kita uruk lagi, kasih dolomit ya, plus gramason, diasenon, pupuk walet sama NPK 16
sedikit-sedikit semua ya. Nah, ini pupuk waletnya ya. Lalu dikasih dolomit ya. Oke. Terus dikasih diasenon sedikit juga ya. Lalu siap itu bibit polybagnya, gepuk-gepuk dulu ya, supaya bukanya enak ya. Ternyata di dalamnya masih ada kebo ya, ada kebonya nih ya. Iya, mulai diturunkan. Ini bibit musangking ya, bibit musangking ya. Ya, lalu kita utak ini ya. Ya, kita sobek ya, kita sobek. Jadi kamu hilang udah. Ayo wih, ini sikil jadi hilang loh. Ya, kita sobek. Terus sudah kita arahkan untuk ke belakang matahari ya. Ini ya, kita luruskan, kita luruskan ya. Ini Pak Sunar, tolong Pak, itu dipotong Pak Sunar, itu tolong dipotong daunnya Pak ya. Ini Pak Sunar, ini turunan Jepang sama Jawa, ini ibunya Jawa ya. Pak Sunar ini ya, masih neropong lurus ndaknya ini ya. Oke, kurang lurus, diganjel lagi dikit ya. Itu suketnya diambil dulu Pak Yanto ya. Oke ya, kita urut ya. Kita urut ya. Ya, Det, mulai diturunkan, Det. Dolomitnya sama NPK-nya sedikit-dikit aja, Det. Ya. Nah, NPK-nya kita uruk ya. Semuanya. Kasih dolomit. Ya. Kasih dolomit ya, kasih pupuk walet Det ya, cuma uwur-uwur aja, enggak banyak ya, pokok kita sadur semua ya. Oke ya. Mulai kita kasih tritisan ini ya.
sampai teritisan pohon ya, teritisannya pohon ya. Oke ya, melingkar ya. Oke, dicak dulu Ndet, dipadet no Ndet. Nah, supaya ndak gerak ya, supaya dahannya kalau kena angin ndak gerak ya. Ya sudah, oke ya. Ya, penanaman sudah selesai ya. Oke ya, kita kasih diasenon lagi ya, sedikit ya. Sudah penanamannya. Oke, nggak usah kayak dolomit mana tuh ya. Kita kasih dolomit lagi di depannya, atasnya. Oke, sip. Iya, selesai. Iya, selamat siang. Ini sudah kita kasih oyot-oyotan supaya lurus ya, supaya tidur ini ya. Ini kemarin kita dapat mandat, dahan-dahan ini terlalu lurus, terlalu V ya, jadi kita tarik semua ini, tarik pelan-pelan, nggak ada pemaksaan. Semuanya ini sudah kita lakukan ya, semuanya sudah kita lakukan ya. Lihat, sudah dilakukan semua sama Pak Yanto ya, Pak Julis ya. Ini Pak, jadi langsung kita laksanakan perintah. Justru kita itu belajar ya, kita suka ada orang yang melajari ilmu, bagi-bagi sama kita. Saya yakin kalau kita mau berusaha pasti akan menuju ke jalan kesuksesan. Yang penting kita ada kemauan ya. Tidak ada istilah di sejarah itu gagal apa kalau orang itu nggak mau mencoba ya. Oke, ini sudah saya tarik semua ini ya. Terus untuk musangking maupun duri hitam sudah kita penanaman 4 pohon ya, 4 pohon ya. Duri hitam ya, ini sudah kita pasang, langsung kita pasang karena kita pasang splayer. Memang sudah kita siapkan semua ini Pak ya. Ini juga duri hitam ya. Ya, duri hitam ya. Ini juga duri hitam ya. Dan ini namlung ya, atau tai babi. Terus kita maju lagi
Ini musangking. Ya. Ini musangking. Langsung kita tanam semua. Yaitu habis itu kita kocori semua. Ini bapak kita, Bapak Sunar, memasang untuk supplier. Sebetulnya ini sangat mudah karena supplier itu hanya dilubangi ya. Nah, tuh, langsung kita colokkan di lubang. No lem, jadi kita tidak main pakai lem kastol maupun lem plastik apa ndak ada. Cukup kita seretkan, tidak akan bocor ya. Otomatis di suppliernya itu ada seperti drat-dratannya sendiri ya. Ya. Oke, ini bapak kita Sunar ya, masih mengencangkan bautnya itu ya. Oke. Sudah jadi. Ayo, sudah siap ya. Oke.